saya Junior Febrianto. Kali ini saya akan membahas tentang piranti interaktif. Apa sih piranti interaktif itu? Piranti interaktif adalah piranti yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi antara manusia dan komputer dengan berbagai perantara. Di antaranya adalah media input. Media input adalah media yang memungkinkan kita untuk memasukkan perintah dalam bentuk suara, atau itu button klik, dan gerakan, dan sejenisnya. Sedangkan media output sendiri adalah media yang mengambilkan hasil dari media input yang kita inputkan, bisa itu dalam bentuk suara, dalam bentuk visual, dan lain-lain. Tanpa basa-basi lagi, sekarang saya akan menjelaskan suatu alat yang termasuk media input sendiri. Yang pertama adalah mouse. Mouse adalah piranti penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain papan ketik. Untuk mouse komputer sendiri paling umum memiliki dua tombol utama, masing-masing di sebelah kiri dan kanan atas, yang dapat ditekan. Mouse komputer modern umumnya dilengkapi dengan tombol scroll yang juga dapat ditekan sebagai tombol ketiga. Teknologi terbaru mouse saat ini memakai sistem laser, memungkinkan resolusi mencapai 2000 dot per inch atau dpi, sehingga biasanya mouse tersebut diperuntukkan bagi para gamer. Beberapa berikut adalah fungsi daripada mouse. Fungsi mouse adalah sebagai penggerak pointer, baik itu klik, drag, and drop. Kedua, memperbesar dan memperkecil tampilan, melakukan instruksi dan konversi ke sinyal elektronik yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Selanjutnya, digunakan untuk melakukan scrolling pada layar dengan menggunakan roda scroll yang ada pada mouse. Selanjutnya, digunakan untuk melakukan perintah yang tidak menyediakan menu shortcut. Tombol kanan pada mouse, jika diklik 2 kali, berfungsi sebagai tombol enter pada perintah eksekusi. Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer, merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Scanner yang dapat menduplikat objek tersebut menggunakan sensor cahaya yang terdapat di dalamnya. Sensor yang terdapat pada scanner tersebut mendeteksi struktur tulisan dan gambar dari objek yang di-scan lalu dikirim ke komputer dalam bentuk digital. Fungsi dari scanner sudah jelas karena dengan adanya alat ini kita dapat menduplikat hard copy seperti kertas, makalah, maupun foto ke dalam bentuk digital ke komputer. Jadi saat kita kehilangan source berkas seperti foto atau makalah, kita dapat menyimpan foto tersebut ke komputer kita. Cara kerja scanner beroperasi dengan menyinari dokumen yang hendak dibuat versi digitalnya dan kemudian mengarahkan sinar yang terpantul ke elemen fotosensitif yang ada di scanner itu sendiri. Pada kebanyakan scanner, medium yang bertindak sebagai sensor dikenal dengan nama
CCD. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu keyboard, terutama dari segi fungsi dan juga bentuk-bentuknya. Fungsi utama keyboard ini terutama sekali bertindak dalam perangkat input data. Dengan menggunakan keyboard, seseorang bisa melakukan pengetikan dokumen, mengakses ke menu, guna keystore cara pintas, dan bahkan memainkan games. Keyboard sendiri memiliki kunci yang berbeda tergantung dari pabrik yang melakukan produksinya, perancangan sistem operasinya, dan berbeda pula apakah menempel pada sistem desktop atau merupakan bagian dari laptop. Namun dari sebagian besar di mana kunci ini sering pula disebut sebagai kipas, memiliki ukuran dan bentuk yang sama antara keyboard ke keyboard yang lainnya. Tas-tasnya juga diletakkan dalam jarak yang sama dan memiliki pola yang sama pula. Bahasa yang digunakan juga berbeda-beda. Keyboard ini memiliki antara 80 sampai 110 kunci yang diantaranya ada keypad pengetikan, keypad tembrik, dan juga fungsi tombol-tombol controlling. Jenis-jenis keyboard komputer secara fisik, keyboard series digunakan pada komputer AT. Yang pertama itu ada keyboard PS digunakan pada komputer ATX. Setelah itu ada keyboard wireless digunakan pada semua jenis komputer dan juga laptop. Setelah itu ada juga keyboard USB untuk menjalin transfer data lebih cepat. Nah, di sini ada juga jenis keyboard komputer secara bentuk dan juga tombol. Yang pertama itu ada keyboard QWERTY digunakan oleh Schulze, Gilded, dan juga Salt pada tahun 1878, dan fungsi keyboard QWERTY ini digunakan sebagai standar mesin tik komersial pada tahun 1905. Setelah itu ada juga keyboard DVOREK ditemukan pada tahun 1932 dengan dirancang lebih efisien 10-15% dibanding keyboard terdahulunya. Setelah itu keyboard yang terakhir ada keyboard Klocknerberg. Keyboard ini dibuat dengan maksud menyempurnakan jenis keyboard yang sudah ada, yaitu memisahkan kedua bagian keyboard, bagian sisi kiri dan juga kanan. Oke, ada juga keyboard Meltron. Keyboard ini digunakan agak cekung ke dalam bagian dengan pertimbangan bahwa pada saat jari-jari diposisikan akan mengetik, maka jari-jari itu dijamin tidak akan membentuk satu garis lurus. Nah, setelah itu ada juga keyboard card. Keyboard ini hanya mempunyai beberapa tombol antara 4-5 untuk memasukkan satu huruf. Harus menekan beberapa tombol secara bersamaan. Ukurannya compact, sangat cocok untuk aplikasi yang portable. Setelah itu ada keyboard alfabetik. Keyboard alfabetik disusun persis seperti pada letak keyboard yang pertama tadi maupun di VORK, tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Setelah itu ada yang terakhir keyboard numerik. Nah, keyboard ini bertujuan untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang besar. Yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah printer. Printer adalah salah satu perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak dokumen yang ada di dalam komputer. Dokumen tersebut bisa berupa teks biasa atau dengan gambar. Biasanya, printer digunakan untuk mencetak dokumen penting perusahaan atau juga dokumen penting instansi sekolah, pemerintah, dan banyak lagi. Intinya, printer memiliki fungsi untuk mencetak dokumen atau file dari komputer. Berikut adalah fungsi lain daripada printer. Fungsi printer adalah mencetak file atau dokumen dari komputer ke media kertas atau yang lainnya. Dalam printer sendiri, terdapat istilah DPI atau dot per in yang menunjukkan resolusi sebuah perangkat printer. Satuan DPI merupakan singkatan dari dot per in. Maksudnya adalah DPI menunjukkan jumlah titik yang ada pada seluas 1 inch. Semakin besar DPI printer, maka semakin bagus kualitas cetakannya. Monitor
Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Monitor juga kerap disebut sebagai layar tampilan komputer. Monitor merupakan salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output video dari sebuah CPU, dan kegunaannya tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pemakaian suatu komputer, sehingga dikarenakan monitor itu sebagai penampilan gambar, maka tentunya komputer sangat sulit digunakan dan bahkan sama sekali tidak dapat digunakan tanpa menggunakan monitor. Fungsi monitor. Monitor berfungsi sebagai output dari memori komputer atau central processing unit berupa biner. Ini harus diubah menjadi bahasa manusia dan ditampilkan ke monitor sehingga bisa dibaca oleh pengguna. Semua monitor memiliki jenis resolusi yang digunakan untuk menampilkan gambar. Ukuran inci LCD memberitahu apa jenis resolusi yang tersedia. Sebuah layar monitor 17 inch dapat memiliki resolusi 1024 x 768, sedangkan layar 20 inch akan memiliki 1600 x 1200. Dalam jumlah inci adalah ukuran layar monitor diagonal, sementara resolusi adalah lebar pixel dengan tinggi pixel. Meskipun laptop memiliki built-in monitor, beberapa laptop tersedia dengan port S video yang memungkinkan kabel S video untuk plug ke televisi tertentu. Ketika televisi berubah ke input yang tepat, akan bertindak sebagai cloning. Terdapat juga beberapa jenis monitor, yaitu CRT atau Saturday Ray Tube. Monitor CRT merupakan monitor yang menggunakan media tabung sinar katoda, atau kebanyakan orang menyebutnya dengan monitor tabung. Yang kedua, monitor LCD, Liquid Crystal Display. Tidak seperti monitor CRT menggunakan tabung hampa, monitor LCD menggunakan media cairan kristal. Cara kerja monitor LCD itu dengan cara memancarkan sinar melalui kristal air yang kemudian dipancarkan secara elektrik sehingga membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. Ketiga, monitor LED, Light Emitting Diode. Monitor LED memiliki bentuk seperti monitor LCD, namun LED lebih ramping. Monitor LED memunculkan sebuah tampilan pada layar menggunakan emisi cahaya dan juga menggunakan teknologi LED backlight. Keempat adalah monitor plasma. Monitor plasma merupakan monitor yang menggunakan gas neon atau xenon yang diletakkan di antara dua lapisan plat kaca. Pada lapisan gas dialiri listrik yang memberi reaksi berupa penciptaan piksel. Kualitas gambar lebih baik karena dalam proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa harus diuraikan terlebih dahulu. Oke, saya di sini akan menjelaskan lagi apa itu speaker atau yang sering disebut dengan pengeras suara. Meskipun komponennya telah banyak digunakan seperti pada TV, smartphone, dan juga lain-lainnya. Halaman Audio Engineering Society mencatat Ernest W. Simons merupakan orang yang pertama yang mempelopori sistem audio yang berasal dari kawat yang didukung magnet yang didukung oleh gerakan bersama. Simons kemudian mengajukan paten atas teknologi tersebut. Ini adalah paten pertama yang dipatenkan pada tahun 1874 untuk pembicara tanduk berbentuk trompet yang digunakan pada kebanyakan fonograf di era akustik. Sementara speaker yang saat ini banyak digunakan memiliki diafragma, yaitu benda berbentuk kerucut yang memiliki magnet serta membran yang fleksibel di bagian atas. Suspensi ini bergerak seiring kerasnya volume suara.
Alat tersebut bergerak melalui sistem magnetis yang membentuk lingkaran. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930 dan dipatenkan oleh Albert L. Turras. Hanya saja saat ini bentuknya tak sesederhana saat ini. Ukuran lebih besar, lebih mirip seperti kayak lemari dengan dibanding speaker modern atau speaker yang kita sering jumpai. Bahkan juga speaker ada yang versi kecilnya juga ada. Barulah pada tahun 1996 Verity Group di Inggris Raya mendirikan New Transduce Ltd yang juga dikenal sebagai NXT untuk membuat speaker menjadi lebih kecil. Setelah itu pada tahun 1998 Benwill mulai memasarkan speaker dengan panel DML datar yang sekarang umum didapat. Ya, teman-teman, sekilas itu adalah pembahasan tentang piranti interaktif. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.